Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) dengan Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Ya, selalu semangat, Mas. Oke, luar biasa Pak Rinto, semangat terus sama kita ya. Teman-teman, Hmm. kita akan informasikan dulu nih, ini ada video dari seorang ekonom senior ya, Bapak Bapak Yanuar Rizky ini ya. Nah, beliau ini sangat terkenal akhir-akhir ini ya. Beliau mengatakan ancaman krisis di depan mata. Gawat nih. Rupiah makin terperosok, IHSG makin hancur lebur, daya beli semakin menurun. Di lain sisi, Pak Purbaya mengatakan kita punya pertumbuhan ekonomi malah naik nih. Jadi, teman-teman dengan nontonnya video ini ya, teman-teman. Nah, bagaimana IWP menanggapi eh, kisah ekonomi kita yang lagi rame ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Awan. Jadi kan kita ini kan sebagai wajib pajak kan banyaknya kan kita pengusaha Mas ya. Kita kan nggak pernah repot-repot mikirin ekonomi itu seperti apa. Tapi kan ternyata kan kebijakan yang dibuat oleh negara kan akan berdampak langsung dengan kita Mas, sektor real kan gitu Mas Awan. Akhirnya kan saya mencari-cari apa sih bedanya fiskal dan moneter seperti itu Mas Awan. Nah, nanti baru kita ketemukan Mas Awan. Ternyata oh moneter ini agak lucu Mas. Nanti kita akan ini Mas ya detail di lain kali itu moneter itu ternyata dikendalikan oleh pihak luar mas, bukan di bawah pemerintah gitu mas Awan. Tadi dari materi Pak Yanuar Rizky tadi mas Awan, ini resume, saya resume ini mas. Nah, ini teman-teman bisa lihat videonya tadi di channelnya Pak Abraham Samad mas Awan ya. Betul, yes. Nah, ini kalau kita resume ini menggunakan notebook LM mas ya, langsung judulnya keluar judulnya ini mas anatomi jurang fiskal mengungkap akar pelemahan rupiah, ilusi anggaran dan darurat konsensus politik. Nah, ini nanti kita hubungkan dengan apa dampaknya terhadap kita sebagai wajib pajak gitu Mas Awan. Nah, ini Mas, ini kan gejala permukaan rupiah tertekan. Nah, ini rupiah ini kan saat konten ini dibuat udah melewati 17.400 Mas Awan. Nah, jika fundamental benar-benar kuat, persepsi semata tidak akan mampu menumbangkan nilai tukar. Nah, siapa sebenarnya penggerak persepsi ini kan katanya pemerintah mengatakan melalui Menki Purbaya kan, oh ini hanya apa sementara aja, sesaat aja pelemahan rupiah seperti itu Mas. Nah, pemerintah dan Bank Indonesia menyatakan fundamental ekonomi kita masih sangat kuat. Nah, pelemahan rupiah hanyalah masalah persepsi dan sentimen pasar yang digerakkan oleh para ekonomi. Ini adalah mitos, Mas Aman. Nah, sentimen, isu pasar, ini Mas. Penurunan penerimaan negara ini meleset, PPN turun, bukti langsung dari matanya rantai pasok antar perusahaan. Jadi PPN-nya kan dari pabrik kan keluaran PPN Mas ya. PPN dijual lagi PPN. Kalau PPN-nya turun, berarti kan dari apa Mas ya? Pabrikan itu kan ada mata rantai yang terputus, Mas. Berarti kan ada industrinya lesu, begitu Mas Awan. Terus PPH turun, bukti nyata merosotnya laba korporasi. Ini laba perusahaan itu menyusut, akhirnya PPH-nya turun. Angka penerimaan negara yang turun adalah bukti absolut melemahnya daya beli dan fundamental sektor real pasar bereaksi pada data, bukan sekedar baper pada isu. Nah ini pergeseran kepercayaan institusional ini adalah mengapa MSCI ini yang ini Mas ya, lembaga asing MSCI mengubah posisi Indonesia Februari tahun lalu. Nah, ini dari posisi long menjadi posisi short. Nah, ini dijelaskan ya, kalau long ini berarti ada kepercayaan terhadap kekuatan intrinsik perusahaan di Indonesia, ada pertumbuhan dalam jangka panjang, keyakinan itu Mas ada efek pasar. Nah, kalau short, posisi short ini adalah ini Mas, menganggap fundamental makro sudah tidak menopang pertumbuhan, sumber keuntungan menjadi lemah, terus efek ke pasar rentan digoreng sentimen pergerakan. Jadi ada bantal-bantal itu seperti itu Mas Aman. Pasar asing tidak menyebar hoax, mereka merubah strategi karena melihat struktur pendapatan domestik kita yang menurun. Hmm. Ini belanja negara pengeluaran terus dipompa demi mencegah krisis instan. Nah ini contohnya kemarin Mas, tadi Mas Awan bilang apa pertumbuhan ekonomi naik. Ternyata kan ada kajian juga ternyata naiknya karena belanja pemerintah Mas yang di kuartal pertama. Ini kan kuartal pertama ini 4 bulan ini Mas ya. Itu biasanya cuman ini Mas 4%, 5% Mas. Sekarang 21% Mas Awan. Jadi kelihatan naik,
Tapi ini kan ditopang oleh belanja pemerintah yang udah ditinggikan. Dari rata-rata 3 tahun lalu itu 4 sampai 5%, sekarang 21%, Mas Abang. Nah, penerimaan negaranya menurun. Ini belanja negaranya digencat, tinggi, ini turun. Akhirnya terjadi jurang fiskal. Nah, ini Mas. Ini contohnya Mas ya, beberapa tahun yang lalu Mas, itu kalau pemerintah butuh uang 100 triliun misalnya, dilempar ke pasar, itu dapat uangnya lebih Mas, 250 triliun. Karena pasar percaya pada fundamental ekonomi pemerintah. Nah, sekarang dilempar ke pasar, katanya tinggal hanya 1,1, butuhnya 100, dapatnya cuma 110. Jadi menurun lebih dari separuh Mas Abang. Nah, ini contohnya. Lah, penerimaan pemerintah juga diklaim tumbuh 30%, tapi restitusinya ditahan Mas Awan ternyata. Ada berita itu restitusinya ditahan. Akhirnya kas UMKM dan kas menengah ini mana kasnya sedikit Mas Awannya. UMKM yang ikut proyek pemerintah dan menalangi modal di awal, ini kan menggantungkan juga dari restitusi. Saat menagih hak restitusi pajak, kas negara menahannya demi mempercantik angka penerimaan makro. Akibat fatalnya pengusaha kehilangan darah atau cash flow. Kebijakan menahan restitusi sama dengan menghentikan aliran uang yang beredar di masyarakat. Ini istilahnya M0 Mas, jadi istilah akuntansi di video itu diceritakan juga. Ke akar rumput, M0-nya yang ke rakyat ini menjadi kering. Terus mengorbankan lumbung padi yang hanya untuk membunuh satu tikus. Jadi lumbung padi ini maksudnya, ini Mas ya, kas negaranya untuk belanja negara yang sangat besar tadi, MBG, Kopdes, dan lain-lain. Nah ini Mas, restitusi tertahan, kredit kering, gaji tidak terbayar, badai PHK, M0 terhenti, ini terjadilah krisis. Nah, mempercantik laporan ini Mas, ternyata tidak semudah itu di kondisi sekarang Mas. Ternyata ada permainan yang sangat luar biasa antara dua perang dagang yaitu Cina dan Amerika Mas Awan. 78% impor Indonesia ini bergantung pada Cina Mas. Nah, the Fed menutup bendungan uang keluar atau normalisasi neraca. Akhirnya uang yang masuk ke Indonesia ini juga nggak ada Mas Awan. Terus sektor ini Mas ya, ekspor impor Cina melandai, produksi mandek, impor batu bara di Indonesia akhirnya anjlok, sektor informal juga ikut mati Mas, PPN dan PPA otomatis hancur. Nah, kalau The Fed, M0 Indonesia historinya ditopang dari rembesan atau tumpahan dari likuiditas asing yang kini mengering juga karena modal lari kembali ke AS selaku capital outflow. Indonesia tidak bisa mengandalkan fundamental makronya jika terus menjadi pion pasif di antara pelemahan dagang Asia dan pengetatan likuiditas Barat. Nah, ini akar krisis pragmatisme politik demi stabilitas transisi, Mas Awan. Nah, ini proyek-proyek MBG ini kan hanya untuk menyenangkan elit nasional, Mas. Sementara elit-elit desa itu diguyur dengan proyek-proyek koperasi desa. Merah Putih ini, Mas ya, koperasi desa Merah Putih. Nah, ini kalau kelas menengahnya diredam dengan tidak menaikkan harga BBM yaitu Pertamax, Mas. Nah, agar terjadi amok massa seperti di Nepal dan Amerika yang kemarin barusan kan BBM-nya naik terus demo. Defisit yang meledak bukanlah sebuah kecelakaan hitung-hitungan, ini adalah harga mahal yang sengaja dibayar oleh Presiden Prabowo untuk menahan oposisi dan menstabilkan politik antar elit. Nah, obesitas anggaran terjadi karena tidak boleh ada pihak yang tidak kebagian, Mas. Jadi MBG ini kan hampir semua parpol kebagian, Mas Awan. Nah, reality ekonomi terbelah, ekonomi sirkuler elit. Nah, ini aktornya elit nasional, elit pedesaan, helikopter, dan skuter elit menikmati distribusi anggaran, obesitas via proyek MBK dan Koperasi Merah Putih. Nah, ini statusnya fully funded, dibiayai oleh utang negara dan pelebaran defisit. Nah, ini ekonomi real di rakyat, Mas ya. Aktor kelas menengah, UMKM, dan pekerja kerah biru. Nah, restitusinya ditahan, suku bunga perbankan memukul kredit, M0 mengering di pasar bawah. Statusnya at risk, yaitu menghadapi ancaman badai PHK dan inflasi barang impor. Ekonomi publik tidak bisa menyenangkan semua orang jika sumber daya terbatas. Prioritas saat ini jelas memihak pada kelancaran politik dibandingkan kesehatan sektor real, Mas. Nah, ini seperti ini. Ini untuk menjaga ini, Mas ya, saling sandra antar presiden mulai dari Megawati, SBY, Jokowi dan Prabowo.
Nah, ini kalau saya hubungkan dengan kondisi kita, Mas ya. Ini, Mas. Ini kalau saya analogikan, Mas, di struktur rumah tangga negara, saya berkali-kali sudah menyebutkan bahwa rakyat ini sekarang menjadi janda, Mas ya, tidak memiliki suami karena mantan istrinya yaitu MPR sudah menceraikan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 2 konstitusi kita. Yang dulunya kedaulatan rakyat diwakilkan oleh MPR, sekarang diwakilkan oleh Undang-Undang Dasar. Satpam luar, pagar depan yaitu TNI. Nah, ini akhirnya punya selingkuhan di luar jendela yaitu pihak luar, Mas ya, Amerika dan China. Nah, ini pengawas ART-nya, ART ini pemerintah dan pegawai pajak dan lain-lain. Nah, ini ada di balkon pemantau, asisten rumah tangga, agen penyalur ini parpol, mengelola berangkas ini adalah ruang bawah tanah atau BI. Nah, ini Mas, ini yang konten kita sebelumnya, rakyat yang harusnya jadi pemilik bergeser menjadi ini menjadi pemerintah yang menguasai dapur negara, memegang kendali penuh atas pengeluaran, menguasai uang hasil keringat rakyat, menentukan arah masa depan rumah tangga negara secara sepihak. Nah, ini hak kendali partai negara menentukan arah belanja, kewajiban ini mana tetap harus bekerja, wajib membayar pajak, dituntut membayar iuran, menanggung seluruh biaya operasional negara. Ini Mas, uang pajak rakyat. Ini semua lari untuk birokrasi, proyek-proyek pemerintah, belanja politik, subsidi, dan lain-lain, Mas. Kesejahteraan langsung dan pelayanan publik, sisanya tinggal sedikit ini masalah. Masalah struktural belanja dan biaya operasional negara dibiarkan tetap membengkak, bahkan ketika kondisi ekonomi rakyat atau penyumbang dana sedang melemah. Nah, ini Mas, paradoks pengeluaran dan realita rakyat ambisi negara. Penerimaan anjlok, daya beli masyarakat merosot, lapangan kerja ini melemah keterjadiannya, sistem menolak untuk berhemat. Ya, belanja tetap dipaksakan tinggi, proyek-proyek populis tetap jalan, pembangunan infrastruktur simbolik tetap jalan, dan program pencitraan politik. Ini akhirnya, Mas. Beban ganda, Mas. Pajak dinaikkan, subsidi dicabut. Ini kita rasakan harga solar, Mas, ya, sudah naik sangat tinggi sekali, di atas 25.000. Ya, kebutuhan pokok melambung dan biaya hidup semakin mencekik. Nah, ini Mas, defisit anggaran uang negara kurang akibat belanja populis, suntikan utang, pemerintah mengambil jalan pintas berutang ke luar negeri untuk membayar cicilan utang negara dan menekan rakyat. Tapi ini kan janjinya kan nggak mau utang lagi, Mas ya, ke IMF. Nah, ini kebijakan moneter yaitu kebijakan pengaturan aliran uang, Mas. Nah, moneter itu seperti ini, Mas. Nah, kayak kerannya ini, uang beredar, volumenya, dan tingkat inflasi. Ini kayak seperti keran itu, Mas ya. Ini likuiditas aliran ekonomi. Dampak putaran keran ini langsung menghantam rakyat melalui lonjakan harga barang, penyusutan nilai rupiah, dan matinya daya beli. Sekarang ini harga-harga barang sudah mulai naik, Mas Awan. Ini berangkas ini dikelola oleh BI. Ini tadi yang sudah sama, Mas. Nah, jika aliran M0 mengering, ini uang yang berada di masyarakat mengering, Mas. Ini pasar seketika akan sepi, roda gigi UMKM macet, melemah, konsumsi domestik anjlok, seluruh urat nadi ekonomi bawah akan membeku. M1, ini uang yang ditabung di bank, tangki simpanan masa depan. Ya. Guncangan sistemik. Jika sistem ekonomi makro salah kelola, tangki ini bisa retak, tabungan hari tua terancam menguap oleh inflasi, nilai investasi runtuh, ini Mas ya. Terus aset yang dikumpulkan bertahun-tahun melemah tanpa bisa dicegah. Ini contohnya, Mas Awan kan misalkan tabungan Mas ya untuk hari tua. Nah, misalkan 100 juta lah Mas paling gampang. Nah, 100 juta bunganya cuma dapat 5% Mas, tapi inflasinya bisa 10% kan rugi harinya Mas. Masa tuanya kan akhirnya untuk menabung akhirnya uangnya tambah sedikit Mas. Neraca risiko rakyat, sebuah ketidakseimbangan sistem. Ini Mas, menanggung risiko tetap kepada rakyat Mas. Wajib bayar pajak berapapun tarifnya, membayar cicilan utang negara selamanya, korban langsung dari lonjakan inflasi, korban pelemahan nilai tukar, dan korban kenaikan harga kebutuhan dasar. Padahal hak kendali dipegang elit Mas ya, kewenangan cetak alokasi uang, kendali penuh kebijakan pajak, keputusan pengajuan utang luar negeri dan penentu suku bunga proyek populis itu dikendalikan oleh pemerintah. Kesimpulan, ilusi pemilik rumah rakyat adalah sumber nafkah utama penyumbang darah bagi keberlangsungan negara, namun rakyat dilucuti dari kendali atas rumahnya sendiri, Mas.
tuas fiskal dan moneter dikendalikan sepenuhnya oleh elit, seringkali di bawah bayang-bayang pengaruh asing. Melihat desain tata letak kekuasaan dan beban ini, apakah sistem bernegara kita saat ini benar-benar dirancang untuk kesejahteraan rakyat atau sekedar mekanisme untuk mengeksploitasi keringatnya? Ini yang perlu kita renungkan, Mas ya. Oke, siap, Pak. Jadi ini, Nah, para politikus saling sandera, sumber daya alam belum optimal, hmm, presidennya fokus pada stabilitas tetapi menambah hutang terus. Jadi hmm. menurut menurut IWP ini, negara yang ideal tuh kayak gimana, Pak? Ya, ya negara yang idealis sebenarnya sekarang itu kan gini, Mas. Tujuannya negara itu kan kita harus tahu dulu, Mas. Hmm, Tujuan negara apa, Mas? Sesuai dengan pembukaan kita atau sesuai dengan Pancasila sila kelima, Mas. Simpel, Mas. Mewujudkan apa, Mas? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. hmm, Nah, kalau di pembukaan kan memajukan kesetaraan umum. Jadi hmm, keadilan ini, Mas, ini kan abstrak, Mas. Bukan uang langsung tunai punya mobil, punya rumah besar, enggak, Mas. hmm, Nah, kalau adil, Mas, pasti sejahtera. Lah, sejahtera hmm, ini, Mas, pemaknanya simpel aja, Mas. Sejahtera ini yang penting rakyat ini, Mas, ya, dicukupi, Mas, ya, kebutuhan dasarnya, yaitu pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, Mas, ya. Sandang, sandang, pangan, papan, yaitu pakaian, hmm, makanan, dan rumah, hmm, plus pendidikan kesehatan. Kalau yang lain-lain itu kan bonus, Mas. hmm, Sudah cukup ini semua rata kan sudah ini, Mas. Fasilitas publiknya bagus, transportasi umumnya bagus. Kalau kita makanya sebenarnya teman-teman pejabat itu juga aneh, Mas. Ini kan yang sering saya dengar dari teman-teman di Eropa. Itu kan sering hmm, sekali kunjungan pejabat ke Eropa, Mas. Cuman hanya dilihat itu menikmati situasinya aja, Mas. Tanpa mengambil nilai-nilai manajemen yang bisa diterapkan di negara kita. Seperti itu, Mas Awan. hmm, Jadi negara itu cukup mewujudkan keadilan saja, Mas. Kalau adil pasti sejahtera. Itu, Mas. Ya hmm. kalau adil, Mas, apa, Mas? Ya harus dilihat dulu, Mas. Nah, kalau sekarang kita sebagai pembayar pajak, Mas Awan juga seringlah berperkara di pengadilan. Mana ada keadilan, Mas? Kan kita suka berdarah-darah, Mas. Oke, Nah, bahkan kita buat laporan polisi aja nggak bisa, Mas. Ini belum oke, mau lapornya aja kan nggak bisa, Mas. Sekarang kita mau ngomong apa, gitu loh, hmm, Mas. Lah, padahal hmm, hukum ini adalah perantara menuju keadilan, Mas Awan. Kalau hmm, pengadilannya beres, Mas, orang nggak akan ini, Mas, mena-mena. hmm, Kenapa Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan sombong begitu terhadap rakyat? Karena mereka tahu, wah, aku toh yang menggaji pajak kan, yang menggaji hakim kan dari saya. Akhirnya kan MA hmm, dan KY tersandra karena kita tidak bisa membedakan antara lembaga negara dan lembaga pemerintah. Ini yang lagi saya hmm, kaji, Mas. Saya ini kan sekarang lagi kuliah S2, Mas. Ya ini judul saya tesisnya itu terkait itu, Mas, pembedaan negara dan pemerintah dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia. Ini akan semuanya bias, Mas. Akhirnya kan nggak tahu ini siapa yang membayari. hmm, Taunya mereka ini karena uang kita bayar pajak melalui DJP, DJP masuk ke kasnya Kemenq. Lah, hmm, taunya mereka ini adalah yang bayar adalah Menq, Mas. Padahal kan uangnya kita, Mas. hmm, Kalau negara tidak bisa menyediakan keadilan, misalkan ini, Mas, ya, di pengadilan negeri, di pengadilan pajak, ya rakyat berarti kan berhak nggak bayar pajak, Mas. hmm, Heeh. Bentuk pelayanan aja udah kelihatan, Mas. Jadi kalau negara maju itu, Mas, itu sangat melayani, Mas Awan. Pejabat publiknya, Mas, ya. hmm, Sangat humanis, Mas Awan. Jadi nggak alergi ketemu masyarakat. Kayak kemarin kita dengar di Pati, demo besar di hmm, Kalimantan Timur kemarin demo besar itu kan sampai pejabat publiknya kan nggak mau nemui rakyatnya, Mas Awan. hmm, hmm, Nah, kalau tujuannya itu simpel, Mas Awan, mewujudkan keadilan, nah, Mas. Nanti kalau keadilan nanti caranya gimana nanti? Kenapa sila kelima nggak terwujud? Berarti sila keempatnya nggak beres, Mas. Kerakyatan yang dipimpin oleh Imam dengan dan putusan perwakilan, gitu, Mas. hmm, Seharusnya kan tidak ada, Mas, pemilihan langsung itu, Mas. Itu kan kita kan sudah punya Pancasila, demokrasinya harus Pancasila. Calon-calon hmm, presiden, calon-calon kepala daerah, calon-calon DPR, DPRD itu harus diseleksi dulu. Ada hmm, lembaga penyeleksinya itu, Mas. Baru dipilih secara langsung. Kalau langsung hmm, sekarang one man one vote, Mas, ya akhirnya kan orang dapatnya kan dapat KW terus, Mas. Ini salah-salah terus, Mas Awan. Nah, hmm, sila keempatnya nggak terwujud karena apa? Karena sila ketiganya nggak terwujud. Persatuan Indonesia. Sekarang antar parpol, sekarang saya tanya Mas Awan. Sekarang parpol A sama parpol B, PDIP sama PKB itu lebih senang maju nggak? Atau lebih senang hancur, Mas? maju. Nah, sekarang kondisi sekarang, PDIP senang nggak Gerindra maju? Atau kepinginnya Oh, hancur? oh enggak dong, Sekarang pengennya kondisi. sendiri, pengennya maju sendiri dong. Nah iya, kan temennya kan hancur. Berarti kan persatuan Indonesia kan
kehidupan partai politik ini kan sudah tidak diterapkan Mas Awan. Kenapa sila ketiga gagal? Karena sila keduanya nggak beres Mas. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini apa Mas? Hmm. Kemanusiaan adil beradab ini adalah pendidikan dan ini Mas, dan pendidikan budaya dan peradaban bangsa Mas. Di sini Mas, ini pendidikan Hmm. Mas. Sila kedua ini Mas poinnya Mas. Hmm. Berarti sila kedua ini tidak bisa gagal memproduksi orang-orang yang duduk di membuat partai politik, membuat organisasi, ormas, dan lain, Mas. Kenapa sila keduanya gagal? Ya, karena sila pertamanya nggak beres, Mas. Jadi nggak yakin bahwa semua ini milik Tuhan, gitu, Mas. Makanya berani menentang Tuhan. Sila pertama ini gampang, Mas Awan. Sila pertama ini adalah ke, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu dibutuhkan dengan iman, Mas. Iman ini kasarannya gini, Mas. Kita kan banyak agama, tapi outputnya iman ini adalah aman, Mas Awan. Jadi kalau saya berteman dengan Mas Awan, saya yakin Mas Awan itu harta saya aman, nyawa saya aman, dan martabat saya aman. Jadi kalau saya sebelahnya Mas Awan ini, saya nggak takut handphone saya dicuri, dompet saya dicuri, itu loh, Mas. Harta. Hmm. Nggak takut saya dibunuh tiba-tiba, nggak takut saya martabat saya direndahkan. Itu sila pertama itu, Mas. Hmm. Nah, kalau sekarang kita lihat di pengadilan, ya hakim aja kan kita kan meremehkan kita sebagai kita ini pembayar pajak yang menggaji kamu. Memang melalui DJP, melalui Kemenku dipikir, wah itu pelayanan publik itu udah kelihatan Mas kalau di negara nggak maju, maju Mas. Bahkan presiden di negara maju naik sepeda pancal biasa loh Mas. Hmm. Naik Hmm. transportasi publik biasa. Kenapa Mas? Transportasi publiknya memang bagus sekali Mas. Hmm. Layak sekali itu loh Mas. Kalau sekarang kita di sini naik transportasi publik pejabatnya, waduh ya bisa nggak nyampe-nyampe Mas. Hmm. Ya itulah seperti itu, Mas. Ini kita perlu perenungan bahwa dari kondisi negara kita akhirnya mempengaruhi ini ya, dari kondisi sistem ketatanegaraan kita yang bermasalah akhirnya mempengaruhi kondisi pengelolaan fiskal dan moneter. Pengelolaan fiskal dan moneter salah akhirnya mempengaruhi ini Mas, target penerimaan negara yang hanya dibebankan pada wajib pajak saja, gitu Mas Awan. SDA Hmm. kita kemana Mas? Sangat kaya kita Mas. Sekarang Dubai aja Mas ya, negara Dubai, UEA macam ini, Emirat Arab yang hanya punya minyak bumi. Itu aja Hmm. karena PPh nol loh Mas, nggak perlu bayar PPh. Hmm. PPh-nya cuma 5%, PPh-nya free. Itu Mas. Hmm. Ya, mari kita harus kita benahi ini nanti gampang Mas menuju ke situ Mas. Tapi harus pondasi negara harus kita benerin gitu Mas. Hmm. Hmm. Oke Pak, siap. Kita nantikan nih bagaimana para pemimpin-pemimpin kita ya bisa memperbaiki negara yang kita cintai ini. Baik, terima Hmm. kasih Pak Rinto, IWPI. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Oke Mas.